Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansurihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus rahmat kita dijumpakannya dengan bulan Ramadan kembali. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, topik kajian kita kali ini adalah keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Baik ibadah itu ibadah sholat fardu, sholat rawatib, ataupun ibadah puasa sendiri, ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti infak, zakat, sedekah, ya, dan berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua dan lain-lain. Nah, kita kali ini akan membahas tentang keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kaitannya dengan orang beriman. Berbahagialah orang yang beriman, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan iman kepada kita. Allah kasih hidayah iman kepada kita. Dan di bulan Ramadan ini Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi orang berimanlah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, karena kaitannya nanti kita diberi pahala yang banyak oleh Allah, bahkan Allah kasih kita ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil orang beriman. Nah, iman ini adalah hidayah Allah kepada kita manusia, dan kita menjaganya dengan baik. Iman ini alhamdulillah masuk Ramadan diingatkan supaya kita menjadi takwa. Alhamdulillah. Jadi orang beriman bisa menjadi takwa. Masya Allah, ya. Itu salah satu keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Di samping memang ya pahala-pahala puasa itu luar biasa. Yang kedua, siapa yang puasa di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya beberapa hadis terkait dengan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan ibadah shaum Ramadan dengan iman dan perhitungan, ya, dengan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi intinya dengan iman, kemudian dengan perhitungan, maksudnya dengan perhitungan ya, kalaulah belum waktunya berbuka jangan berbuka. Maksimalkan sampai berbuka. Begitu juga ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjaga rukun-rukun yang terkait dengan shaum. Ya, janganlah dilanggar. Kalau dilanggar ya batal puasanya. Kemudian ya jagalah hal-hal yang mengurangi ibadah shaum itu. Ya, misalnya jangan menggunjing orang lain, jangan marah, ya, jangan menfitnah dan segala macamnya yang mengurangi ibadah shaum puasa, sehingga pahalanya bisa berkurang. Dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan ibadah malam di bulan Ramadan, khusus dengan
menegakkan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, di masa Rasulullah namanya Qiyam Ramadan, kemudian setelah Umar bin Khattab dijadikan tarawih. Nah, dalilnya man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah, ya. Barang siapa mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, ya, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Masya Allah, ya. Kemudian ada berikutnya, ya, setiap amal ibadah dilipat gandakan, ya. Sebuah hadis disebutkan barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat. Ya. Jadi kalau yang ibadahnya biasa, mendekatkan diri untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nilainya seperti orang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, ini yang statusnya kewajiban, ya, nilainya sama dengan 70 kali lipat. Dan kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan, ya. Sedekah di bulan Ramadan lebih luar biasa dibandingkan di bulan lainnya. Hadis Bukhari, Muslim. Khusus untuk puasa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelipat ganjarannya khusus, ya, karena ibadah puasa Allah sendiri yang mengganjarkannya. Jadi tidak tahu kita bentuknya apa, berapa kali lipat gandanya dan segala macam, itu hanya Allah yang tahu. Jadi beda dengan ibadah yang lain. Nah, dampaknya juga kalau ibadah-ibadah lain bisa kita melakukannya dengan ria, dengan pamer. Misalnya ibadah supaya dilihat orang, sholat bisa dilihat orang, sedekah, infak supaya dilihat orang. Tapi kalau puasa, saum ini, ya, tidak bisa, karena hanya Allah yang tahu kita itu saum atau tidak, ya. Kalau kita lagi saum, hanya Allah lah yang akan memberi ganjarannya nanti di satu hari kelak, yaitu di hari kemudian akan nampaklah hasilnya, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW, setiap kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa Rabb-nya nanti, ya, di dalam surga. Dan sungguh bau mulut orang-orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Keutamaan lainnya adalah, ya, di mana di bulan Ramadan itu akan ada nanti namanya malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan terdapat malam Qadar, ya. Malam Qadar ini waktunya 10 malam terakhir. Nah, biasanya di malam-malam ganjil. Nah, keutamaannya kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Informasi dari Quran surat Al-Qadar. Ya. 1000 bulan itu, ya, 83 tahun lebih, ya. Jadi luar biasa kalau kita mendapatkannya. Masya Allah. Ini benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat-umat Nabi yang lain, ya, tidak ada yang seperti ini. Masya Allah, ya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah tentang Rasulullah bila memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarung, ya. Kenapa? Beliau selalu menghidupkan malamnya dengan beribadah, ya, dan membangunkan keluarga. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah selalu 10 malam terakhir itu melaksanakan iktikaf di masjid bersama para sahabat.
full ibadah 10 hari terakhir, ya. Karena insya Allah di 10 malam terakhir itulah akan ada namanya malam Lailatul Qadar. Jadi jangan kita tinggalkan ibadah di 10 malam terakhir itu. Kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada keutamaan lainnya yaitu doa mustajab. Ketika hendak berbuka, ya, dan waktu sahur. Ya, di antara doa yang menguatkan untuk berbuka itu mustajab adalah, ya, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama doa pemimpin yang adil. Kedua doa orang yang berdoa sampai ia berbuka. Ya, kemudian doa orang yang terzolimi. Ya, jadi 3 doa ini tidak, ya, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan. Jangan ketika udah mau masuk berbuka masih menonton TV, ya, masih bermain HP, masih bercanda-canda. Jaga waktunya. Bahkan kalau bisa ya 1 jam atau setengah jam sebelum berbuka itu kita sudah melakukan doa-doa terus. Sambil berzikir, berdoa terus ketika masuk, ya. Masuk waktu berbuka, ya tinggal baca bismillah, ya, setelah itu. Saudara-saudara sekalian, ya, sebagai terakhir, kelebihan keutamaan di bulan Ramadan ini adalah, ya, kita perlu hati-hati juga, ya, sebagaimana hadis riwayat Tabrani. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pada bulan tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan keburukan. Nah, jadi bukan yang baik saja yang dilipat gandakan, yang buruk juga. Jadi hati-hati. Jagalah diri kita jangan sampai melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Jagalah akhlak kita, ya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Nah, begitu, ya, udah mendekati jam berbuka, maka, ya, jaga-jagalah waktu itu, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, ya. Karena setelah waktu berbuka nanti kita tinggal baca doa bismillah saja. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah sebelum waktu berbuka itu sampai pada kita berbuka. Nah, ketika kita sudah masuk buka, silakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah apa yang ada. Biasanya Rasulullah membuka dengan kurma dulu, ya. Kalau kita silakan selain kurma, kalau tidak ada ya silakan yang lain ataupun minum air putih dulu, ya. Nah, setelah berbuka Rasulullah juga selalu mengucapkan zahabaz zama'u wabtallatil uruku wasabbatal ajru insyaallah. Artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala yang telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga bermanfaat, ya. Jagalah jangan sampai kita merugi di bulan puasa ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.